Assalamualaikum sahabat hikmah yang dirahmati Allah. Semoga di akhir pekan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menaungi kita dengan keberkahan. Loh, kok ada ribut-ribut nih? Waduh, ada senjata segala. Wah, untung ada senjatanya hanya dari bambu, jadi nggak bahaya. Seru. Hanya sama teman-teman. sama teman-teman juga sama kakak aku. Seru ya, sahabat hikmah, melihat anak-anak tertawa riang beraktivitas di luar rumah. Meski hanya dengan permainan sederhana, namun bermain secara berkelompok seperti ini nyatanya membawa banyak manfaat loh. Iya, keterampilan gerak, interaksi sosial, dan perkembangan otak bisa terasa saat bermain. Anak-anak juga akan belajar bersama dan melatih kedisiplinan serta tanggung jawab. Ada satu lagi nih yang paling penting, anak-anak akan belajar sikap kepemimpinan yang bisa bermanfaat ke depannya. Masya Allah. Nah, yang mereka mainkan sekarang namanya senapan bambu. Mainan jadul yang keberadaannya sudah sangat jarang di ibu kota. Untung saja masih ada seseorang yang melestarikannya. Ialah Abu Bakar yang sudah sejak tahun 1975 berjualan senapan bambu. Iya, terpaksa. Jadi kan nggak ada yang lain, jadi ya itulah dijalanin aja itu. Di Jakarta aja. Di Cakung, ya pindah-pindah tempat gitu yang ada tempat jualan. Setidaknya ada 7 jenis senapan bambu yang Abu Bakar buat. Masing-masing ia hargai mulai dari Rp2.000 hingga Rp7.000 untuk yang paling rumit. Sementara bahan dasar senapan mainannya sama, yaitu menggunakan bambu yang ia pesan khusus dari Cilengsi, Jawa Barat. Kalau bambu dari sini kan pecah, tipis, bambu tali namanya. Itu khusus buat mainan itu. Bicara tentang bambu, tanaman yang satu ini boleh dibilang memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan. Bahkan data menunjukkan 1.439 jenis bambu yang ada di dunia, sebanyak 162 diantaranya tumbuh di Indonesia. Hal ini pula lah yang membuat masyarakat Indonesia akrab menggunakan bambu untuk aneka keperluan. Ini pun sejalan dengan apa yang tertulis di Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu." Sahabat hikmah, sekarang kita lihat yuk bagaimana Abu Bakar membuat senapan bambu. Untuk senapan bambu yang paling sederhana, Abu Bakar hanya menggunakan satu bambu kecil. Proses pembuatannya cukup potong ruas bambu menjadi 2 bagian. Satu bagian dipotong lebih pendek, kemudian beri satu potongan bambu panjang sebagai dorongan peluru. Haluskan dorongan peluru dengan pisau kecil agar saat menembak tidak macet. Senapan bambu sederhana pun selesai dibuat. Sementara untuk senapan bambu yang paling rumit, ada tambahan karet gelang sebagai perekat. Iya, Abu Bakar memang tidak menggunakan lem sama sekali dalam membuat mainan. Proses pembuatannya, satu ruas bambu panjang dihubungkan dengan ruas bambu pendek. Kemudian ikat dengan karet. Ambil 2 buah bilah bambu pipih yang sudah diberi warna dan kembali ikat dengan ruas bambu pendek. Kemudian gabungkan. Untuk bagian kanan dan kiri, beri juga bilah bambu yang pipih dan berwarna. Ikat pula bagian tersebut dengan karet. Terakhir, beri pendorong peluru pada bagian tengah. Meski terlihat rumit, Abu Bakar biasa membuat senapan mainan dalam jumlah banyak perharinya. Sekitar 70 paling
paling banyak ya 100 biji. Malam langsung bikin sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu. Abu Bakar saat ini hidup seorang diri di kawasan Condet, Jakarta Timur. Keluarganya berada di Subang, Jawa Barat. Di usianya yang sudah 67 tahun, ia masih memilih merantau di Jakarta guna memenuhi kebutuhan harian. Bermodal plastik besar, Abu Bakar biasa berkeliling kampung dengan berjalan kaki. Bukan tanpa alasan Abu Bakar tak berpaling menjual mainan yang lebih modern. Menurutnya, mainan jadul ini justru masih jadi buruan, bahkan ia bisa berjualan tanpa saingan. Ini kan nggak ada di toko, nggak ada di ini, jadi nggak ada saingan gitu maksudnya. Jadi tetap aja ya walaupun nggak seberapa dapatnya ya tetap aja laku. Sayangnya, akibat pandemi, pendapatannya menurun banyak. Jika hingga siang dagangannya belum laku, Abu Bakar biasanya memilih berkeliling lebih jauh dan berbeda rute. Tentu jika lelah mendera, ia akan beristirahat dimanapun. Nggak tentu sih, ada 70 dapat 100 gitu. Ya memang capek, tapi kan kalau udah jalanin gimana gitu ya. Ya capek, harus dijalanin lah ya. Dapatnya sih ya berapa aja gitu. Menariknya, sepulang berjualan, Abu Bakar tidak langsung beristirahat. Ia justru sudah ditunggu anak-anak untuk mengaji. Iya, Abu Bakar juga seorang guru ngaji di musola sederhana dekat rumahnya. Meski muridnya masih terhitung jari, Abu Bakar tetap semangat mengajar. Setiap hari selama 1 jam, anak-anak akan belajar Iqra dan juga juz amma. Itu kan udah kewajiban ya, biar capek ya saya capek, tapi kan kewajiban walaupun sederhana gitu ya. Iya, ngajar ngaji sederhana tapi kan ya harus gitu, biar capek juga. Usai mengajar, biasanya ia pun tak lekas pulang. Abu Bakar akan merapikan mukena, sajadah, serta buku-buku yang ada di musola. Iya, meski ia tak memiliki dasar sebagai guru, namun ilmu agamanya tak lupa ia ajarkan ke orang lain. Ia juga tak meminta bayaran sepeser pun dari kegiatannya mengaji. Ia hanya berharap Allah tetap membuat dirinya sehat agar bisa tetap berkegiatan seperti sekarang. Ya minta di sehat badannya, jadi bisa walaupun sedikit bisa rezeki lancar gitu aja. Enggak jauh-jauh asal sehat, rezeki lancar aja gitu buat sehari-hari gitu aja. Sahabat Hikmah, seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, atau yang mengajarkannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus segala amalnya, kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Hikmah, semoga apa yang dilakukan Abu Bakar bisa memberi kita hikmah bahwa Allah senantiasa sayang kepada kita sebagai hambanya. Allah menganugerahkan banyak hal secara cuma-cuma di bumi, tinggal bagaimana kita pintar memanfaatkannya, bukan malah sekedar merusak bumi dengan hawa nafsu saja. Wallahu a'lam bishawab.
Masih di program Hikmah ya sahabat, menggali hikmah menuai berkah. Warna yang cantik ditambah rasa manis, gurih, dan segar, mungkin sahabat Hikmah sudah pernah mencobanya. Ya, es selendang mayang beberapa tahun belakangan ini memang cukup populer. Salah satu minuman khas Betawi ini tampaknya cocok untuk dinikmati di siang hari yang panas. Dijamin ketagihan. Es selendang mayang adalah minuman yang memadukan kue kenyal yang terbuat dari tepung beras dan tepung sagu yang disiram dengan saus gula aren dan kuah santan. Kalau diminum siang-siang itu seger banget. Apalagi cuacanya lagi panas begini ya. Udah gitu bahannya tuh juga kayaknya enak, dari gulanya juga nggak bikin. Biasanya kan ada yang bikin cepet batuk. Kalau soalnya udah sering-sering saya minum di sini, enggak sih. Sayangnya menemukan kuliner khas Betawi yang satu ini susah-susah gampang. Tidak banyak yang menjual es selendang mayang. Biasanya hanya di tempat wisata atau perkampungan Betawi. Tapi hari ini kami menemukan seorang penjual es selendang mayang yang biasa berjualan di sekitar situ Jati Jajar di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Bang Eep, penjual es selendang mayang ini sudah berjualan selama 10 tahun. Resep es selendang mayang yang dijualnya merupakan resep turun-temurun di keluarganya. Kan dari kecil kan orang saya udah meninggal, bapak. Nah, ibu saya ini ngidupin saya keluarga itu jualan es selendang mayang. Nah, resepnya es selendang mayang ini diturun ke abang saya yang pertama, yang jualan di babakan. Nah, dari abang saya terus turun lagi ke saya buat dagang lagi es selendang mayang. Sebelumnya, Bang Eep hanya berjualan di hari Sabtu dan Minggu. Tapi sekarang Bang Eep berjualan setiap hari karena hanya inilah satu-satunya mata pencahariannya. Sebelum pandemi kan saya memang kerja Senin sampai Jumat. Nah, satu minggu saya dagang sama abang saya di satu babakan, ngajakin dagang, belajar. Nah, semenjak pandemi ini saya kena PHK. Akhirnya saya fokus ke dagang es selendang mayang. Oh iya, sahabat Hikmah tentu penasaran mengapa minuman ini dinamakan es selendang mayang. Nah, disebut selendang mayang itu kan kue kan warna-warni. Ini mirip selendang, warna merah, putih, hijau. Nah, kan selendang itu kan cakep, kayak mayang, cantik, jadi selendang mayang. Tetap campurin es, jadi es selendang mayang gitu. Ternyata itu alasannya dinamakan es selendang mayang. Ada benarnya sih karena minuman ini memang cerah dan cantik. Sambil menjual es selendang mayang, Bang Eep juga menjual ondel-ondel mini buatannya sendiri. Payung yang menaungi gerobak selendang mayangnya menjadi etalase bagi si ondel-ondel mini. Satu porsi es selendang mayang dihargai Rp5.000 saja, sedangkan ondel-ondel mini seharga Rp15.000 per buah. Kecuali hari Jumat, dagangan Bang Eep bisa ditemui setiap hari di sekitar Setu Jati Jajar mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Ada kalanya dagangan dalam satu hari es selendang mayangnya hanya laku beberapa porsi saja. Akibatnya, Bang Eep hanya membawa pulang beberapa puluh ribu rupiah saja, yang mungkin tidak cukup untuk mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan. Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan semangat Bang Eep untuk mencari nafkah. Ya, tapi ya mau gimana lagi ya, hujan ya. Kan kalau es kan kalau hujan kan orang kurang. Ya gimana lagi, kadang kita cuma laku berapa gelas, kita pulang. Sampai rumah kita bagi ke kakak, ke abang, ke tetangga, gitu aja. Sampai bagi. Soalnya kan ini nggak bisa jual lagi. Nah, itu habis sudah ganti baru lagi besok. Bang Eep tak hanya sekedar berjualan, ia pun sangat menjaga kebersihan di sekitar tempatnya mangkal. Gelas-gelas kotor ia kumpulkan dan dibuang ke plastik sampah. Sebagai orang beriman, memang kita hendaknya cinta dengan kebersihan. Bila
tiba waktunya sholat, Bang Eep pun langsung menutup sebentar etalase dagangannya untuk melaksanakan sholat. Sholat sebagai tiang agama tentu tak boleh ditinggalkan sesibuk apapun kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Tak hanya soleh secara pribadi, Bang Eep pun tak lupa menjaga keimanan keluarganya. Sepulang berdagang, ia sempatkan mengajar anak dan istrinya mengaji. Sahabat Hikmah, untuk membuat selendang mayang ala Bang Eep ternyata cukup mudah. Yang pertama dibuat adalah kue selendang mayang untuk isian es. Caranya, air, tepung beras, dan tepung sagu dimasak, lalu ditiriskan di loyang. Sambil menunggu kue mengeras, siapkan kuah santan dengan cara mencampur santan dengan air di atas api kecil. Siapkan juga kuah gula dengan mendidihkan gula merah dengan air. Kembali ke adonan kue selendang mayang, setelah mengeras lalu diberi pewarna makanan. Kalau diperhatikan, loyang untuk selendang mayang dan sendok untuk menuang kuah gula yang Bang Eep gunakan unik juga ya sahabat Hikmah. Bang Eep masih menggunakan loyang dari anyaman bambu untuk kue selendang mayang dan sendok untuk kuah gula terbuat dari buah kluwek yang dikeringkan. Untuk menyajikannya, potong kecil-kecil kue selendang mayangnya, lalu tempatkan dalam mangkuk atau gelas. Tambahkan es batu, lalu guyur santan dan kuah gula di atasnya. Kebayang segarnya ya sahabat Hikmah. Sedangkan ondel-ondel mini buatan Bang Eep ternyata dibuat dari bahan yang sederhana, yaitu dari daur ulang botol bekas. Boleh juga ya, hitung-hitung ikut menjaga kelestarian lingkungan tuh. Saya terinspirasi dari botol-botol bekas. Kan pulang kerja nih, melihat botol bekas pada berserakan di jalanan, tempat sampah kan sayang daripada kebuang kan. Buat apaan? Akhirnya saya pikir, kenapa nggak dibuat kreasi aja itu, boneka ondel-ondel. Karena saya kan dari Betawi juga nih. Akhirnya saya coba-coba, pelan-pelan, bikin, ternyata berhasil, bisa. Saya jual, laku, alhamdulillah. Ya udah, dari situ saya kembangkan buat bikin ondel-ondel. Pertama, siapkan botol minuman keras yang sudah dibersihkan dan dipotong bagian atasnya. Bagian badan botol ditempel kain perca hingga menyerupai baju. Sedangkan bagian atas botol dicat dan dilukis menjadi wajah ondel-ondel. Nah, setelah selesai tinggal dikemas deh. Lalu dijual bersama dengan selendang mayang. Nah, intinya itu kita melestarikan budaya Betawi. Karena kan anak sekarang yang makanan minuman jadul kan kurang paham, kurang tahu ini makan apaan. Jadi kita sambil lestariin, sambil jaga jangan sampai hilang. Saya juga mau turunkan anak saya biarnya jadi makanan Betawi gitu, kenalin semua. Kisah kehidupan Abu Bakar dan Bang Eep memang Masya Allah, begitu banyak hikmahnya. Keduanya istiqomah mencari nafkah sembari melestarikan mainan tradisional dan minuman khas Betawi. Semoga Allah tetapkan hati kita dalam keimanan, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.